Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana ila dinil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu fi amrihi wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama yang kita muliakan pimpinan Dayah Ulumul Qur'ani beserta seluruh dewan dan yang kita hormati para peserta durah yang diselenggarakan tempat yang berbahagianya dan yang kami cintai dan sayangi seluruh para santriwan dan santriwati Dayah Ulumul Qur'ani yang kami hadir pada tempat yang berbahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia pelaksana kegiatan hari ini yang telah memberi kepada kami kesempatan untuk mengikuti acara ini pada tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan tanyanya bisa lebih meningkatkan, memperkuat ukhuwah Islamnya, silaturahmi di antara kita sesama muslim. Dalam khutbah pembukaan kuno tanya sama-sama ada dengar sebuah ayat Allah dalam Al-Quran dan sebuah hadis Rasulullah. Ayat tersebut terjemahnya kira-kira lebih kurang sebagai berikut. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tidak patut, tidak pantas bagi setiap orang mukmin
apakah dia itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka memilih urusan mereka masing-masing. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang-orang yang berbuat maksiat terhadap Allah dan Rasulnya, maka orang itu adalah orang-orang yang jelas sesatnya. Demikian kira-kira terjemah daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Dalam ayat ini ada dua hal, ada tiga hal yang hendak disampaikan oleh Allah kepada kita selaku hamba-hambanya. Pertama, Allah berpedoman kepadanya mendung bahwa untuk gedanya umat manusia, Allah kali dipegat beberapa ketetapan hukum, yang dalam Islam kita tahu hukum Allah itu ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Jadi pemandang yang tanya pubut dalam dunianya, yang tanya hanya keluar daripada hukum Allah yang 5. Kalau itu bukan wajib, ya itu sunat. Kalau bukan wajib dan sunat, ya haram atau makruh atau mubah. Jadi pemandang dia pubut mesangkut butanya kena salah satu hukum 5. Yang sabar yang diperingatkan oleh Allah, maka tugasnya adalah mengetahui di mana letaknya hukum Allah yang 5 itu. Ba'budnya pagiban duduk wajib, sehingga nyambutnya duduk wajib. Ba'budnya pagiban duduk hukum Allah yang namanya sunnah atau sunnah, sehingga punya dikebut sunnah. Begitulah seterusnya. Ini tugas katanya harus betul-betul supaya biar dalam puput. Yang harus puput, yang mesti puput, tak anggap je anak puput, jadi sehingga berbadan tak puput. Yang hanjir puput, tak anggap je puput, sehingga berkerjakan. Akibatnya hanya ada tepu hukum Allah yang bersangkut dengan buat tersebut. Jadi berarti Allah diingatkan tanya, di mana ketika Allah telah ditetapkan untuk semua aktivitas manusia hukum-hukumnya, Allah mengingatkan kita semua agar kita tahu hukum-hukum itu. Itu satu. Hanya punya maka peran tabu penting bernya kena
dengan tebut kitanya udah tepat di mana tempat-tempat hukum yang Allah yang lima tadi, di mana yang wajib, di mana yang sunat, di mana yang haram, di mana yang makruh, di mana yang mubah. Hanya mentang yang belum sampai kawinnya balik tak peluah. Makanya sehingga mudah-mudahan dengan takut, dengan terkuasai ilmu Allah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, insya-Allah kalian kalaupun han habis dalam tadi wujud bot-bot yang menyangkut dengan hukum Allah, tapi paling tidak tanya kami bisa terketahui sebahagian besarnya kami bisa terketahui yang jadi modal bagi tanya untuk tanya mendapatkan keselamatan bahwa Allah daripada azab siksanya, dan juga ini menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan yang tinggi di surga Allah dan di hari akhirat. Yang kedua yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui ayat tadi adalah manusia tidak dibenarkan mengutamakan kepentingannya sendiri, sehingga pribadi yang lebih mengutamakan kepentingannya melanggar dengan hukum Allah itu tadi. Tidak boleh kita lebih mengutamakan kepentingan kita sehingga terabaikan perhatian kita terhadap hukum Allah. Nyawa yang itu sampaikan Allah. Maka tanya selaku hamba untuk tanya mengaselamat daripada azab siksa Allah, harus hidup tanya tidak boleh bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan Allah itu tadi. Maka oleh karena itu tanya lanjut lebih tak utamakan maksud tanya, kepentingan tanya, sehingga terabai hukum Allah, sehingga terjadi itu yang mesti puput sampai hal ada puput dengan bermacam alasan, padahal yang tertentu yang Allah harus puput sebabnya Allah wajib umpamanya, tapi kerana alasan-alasan pribadi jadi kita meninggalkan, mengabaikan kewajiban itu karena kita lebih mengedepankan, lebih mengutamakan urusan kita sendiri. Ini tidak boleh terjadi. Kata tepu adanya lanjut, tapi karena adanya akibat terlalu besar ambisi kita, kemauan kita untuk mencapai hajat tujuan kita pada sesuatu, maka yang tidak boleh itu kita bolehkan, sehingga kita langgar yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh terjadi, karena orang yang mengabaikan hukum Tuhan karena dia lebih mengutamakan kepentingan dirinya,
orang ini oleh Allah dicap sebagai orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang tanya kamu mengelabel asing, orang yang berbuat jahat terhadap Allah dan Rasulnya. Bah ujung ayat bunuh Tuhan keancam orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang berani berbuat jahat terhadap Allah dan Rasulnya, dengan katanya wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang yang berani berbuat jahat terhadap Allah dan Rasulnya, orang itu dicap oleh Allah sebagai orang yang sesat. Jadi mana sesat? Orang yang hidupnya itu telah keluar dari jalan Allah, tidak lagi di atas jalan Allah. Jadi tanya dapat terbayangkan apa akibat yang akan kita terima. Jadi bila kita dalam menjalani hidup ini kita telah melenceng, telah keluar dari jalan Allah itu. Itu satu. Makanya yang pertama yang ingin diingatkan oleh Allah kepada kita yang melalui ayat-ayatnya, hukum Allahnya pastikan harus berjalan dalam kehidupan dan dalam semua aspek. Baiklah urusan ibadat, beribadahnya sesuai dengan hukum Allah, dengan aturan Allah. Dalam urusan adat, urusan mencari kehidupan sehari-hari, kita rezeki dalam dunia, pastikan cara tanya bekerja untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup di dunia ini tidak melenceng, tidak keluar dari aturan Allah. Jadi harus sesuai dengan aturan Allah. Dan begitu juga hal-hal yang lain. Itu satu. Yang kedua, mengedepankan, lebih mengutamakan urusan Allah ketimbang urusan pribadi kita. Maka tidak boleh kita selaku hamba Allah, ketika Allah memerintahkan kita dengan sesuatu perintah, lalu kita menunda-nunda melaksanakan perintah tersebut karena ada keperluan-keperluan pribadi kita yang lebih merasa penting daripada pentingnya kita memenuhi perintah Allah itu tadi. Jadi Sayyid Abdullah Al-Haddad, salah seorang ulama besar dalam ilmu tasawuf, beliau mengatakan sikap manusia dalam melaksanakan perintah Allah, hukum-hukum Allah itu adalah cermin tolok ukur agama manusia itu tersendiri. Beliau berkata, ar-rajulul kamilu fi dinihi huwa alladhi yusamihu fi huquqi nafsihi wa la yusamihu fi huquqi dinihi. Wal naqisu huwa al-akas wa huwa alladhi yusamihu fi huquqillah wa la yusamihu fi huquqi nafsi. Orang yang agamanya baik, tanda seseorang itu agamanya baik, orang itu tidak bertoleransi terhadap hak-hak Tuhan. Dia bertoleransi terhadap hak pribadinya.
Jadi hana tawar-menawar menyangkut dengan melaksanakan hak-haknya terhadap Tuhannya. Ketika Tuhan itu perintah, maka dia dengan segera melaksanakan perintah itu. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada tunda-menunda. Ketika Tuhan melarangnya daripada melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan, dia akan teguh menjaga larang Allah itu apapun yang terjadi. Dia tidak mau tawar-menawar tentang larangan-larangan Allah, maka dia akan menjaga larangan Allah itu dengan sekuat tenaga untuk tidak dilanggarnya. Ini cermin orang yang agamanya baik. Wallazi yang khusu huwa al-akas. Orang yang agamanya tidak baik, sifatnya kebalikan. Bagaimana kebalikan? Alladzi yusamihu fi huquqillah wa la yusamihu fi huquqi nafsihi. Orang itu begitu gampang bertoleransi terhadap hak-hak Allah, tapi dia tidak mau toleran terhadap hak pribadinya. Hanya orang agama kurun tidak baik agama. Contoh, tanya tengah kerja, tengah ngobrol, tiba-tiba Allah memanggil kita untuk melaksanakan perintah salat melalui kumandang azan yang didengungkan pada tempat-tempat ibadah, apakah masjid atau lainnya. Ini tekalan agama roh dengan tekalannya baik agama roh, pakidan agama roh. Ketika azan kita berkumandang, siapkah kita meninggalkan urusan kita? Sebesar apapun urusan yang sedang kita hadapi, sepenting apapun perkara yang sedang kita hadapi, siapkah kita meninggalkan urusan itu buat sementara waktu dan kita siapkan diri kita untuk hadir melaksanakan perintah Allah? Jawaban tentu saja ba'dro tanya masing-masing. Orang yang agama juga begitu kait dengan azan, ingat Allah kagi ulun jak sembahyang. Ingatlah dia, Allah kagi ulun jak sembahyang. Batilun jino hanjit le kubut-butnya. Walaupun butnya perlai, walaupun butnya penting, melaksanakan salat perintah Allah itu lebih penting daripada but yang penting yang sedang lo lakukan jino. Itu tanda kalau begitu sikap kita, itu tanda agama orang itu bagus, baik. Tapi kalau kebalikan di azan kamu itu Tuhan kagul dia salat gini peduk but itanya mandang kadeng terbayang ma bawa teh banyak watai liho dari poh ta sampai do poh pun. Jadi jip tepubut-butnya jilai untuk terbayang. Ketahuilah, jadi kalau begini keadaan kita, inilah bukti dan dalil yang sangat positif bahwa agama kita tidak baik. Tidak baik. Maka orangnya yang terjadi dalam sebahagian besar masyarakat tanya orangnya. Makanya orangnya jauh dengan Allah, jauh dengan Allah. Hana makin mempubut perintah-perintah Allah. Orang yang melanggar dengan aturan Allah, kagak pegang Allah hanya lanjut dipubut. Karena dia lebih merasa rayu urusan pribadinya daripada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah awalnya pemandangan yang terkalam oleh kita dalam masyarakatnya. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dan doa kepada Allah, keadaan yang seperti itu Allah lindungi dari kita supaya baik terjadi juga kita.
Allah jadikan kita jadi orang yang selalu lebih mengutamakan hak Allah daripada hak kita. Jadi ini satu. Masalah ini apa yang telah kami sampaikan tadi, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang telah kita bacakan tadi, Nabi bersabda, "I'man li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ada." Beramallah kamu, bekerjalah kamu untuk tujuan-tujuan duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, tidak akan mati-mati. Wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ada, dan beramallah kamu, berbuatlah kamu untuk tujuan akhiratmu, seolah-olah kamu besok hari akan mati. Bagaimana maksud hadis ini? Nyola urang yang telah tua hadisnya. Yang pokoknya sudah jelaskan. InsyaAllah anak-anak santri kami jadi telah tua hadisnya. Jadi coba tekanlah, "I'man li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Bekerjalah kamu untuk keperluan dunia kamu, seolah-olah kamu hidup selama-lama. Yang mempomadi yang paling tahu ngulai tanya, mubut mutunggu. Baik piyo-piyo bekerja. Hanji tak boleh je bekerja. Sebab kerjanya untuk keperluan hidup 1 hari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Tapi kita bekerja untuk mendukung hidup selama-lama. Berarti orang malam payah kerja. Yang pengertian ada yang paling dekat dengan pemikiran kita. Kemudian ujung hadis Nabi dipegang, beramal kamu untuk akhirat kamu, seolah-olah kamu besok akan mati. Nya pembohong, seolah-olah besok mati, berarti hanjit dari beda, hanjit dari betul ibadat. Dia tengah-tengah mati, bekal untuk matinya belum siap, belum cukup. Hanya lewatnya untuk beristirahat daripada ibadat. Sebab ini mendesak sekali kebutuhannya, karena mengingat waktu mati sudah sangat dekat. Jadi ujung hadis Nabi tanya ujung ibadat bebebut, sehingga hana untuk hana lewatnya untuk terfikir kepulain, karena tahu tak mati di mana orang hadis Nabi giu mabuk urusan dunia bebebut, sehingga hana watai untuk ibadat, mengingatnya tahu mencari rezeki untuk hidup selama-lama. Jadi menyalakannya sudah pahami hadis, yang hadisnya hanjit tajabut, hanjit tak amalkan. Tak amal orang hadis, mupa dengan ujung hadis. Tak amal ujung hadis, mupa dengan orang hadis. Oleh kerana itu, para ulama-ulama ditafsirkan maksud hadis itu bukan itu maksudnya. Itu maksud Nabi dengan kata-kata "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Urusan dunia yang jib bekat terkarap, bekat terpentingkan, bekat terutamakan, sebab waktunya panjang, sebab kita akan hidup selama-lama. Yang hanya mungkin kita kerja awalnya nawatnya itu benar. Maka hanya perlu barang yang nawatnya itu buatnya benar harus dikerjakan sekarang. Ini maksud hadis. Tapi urusan akhirat yang harus diutamakan.
karena mengingat udah tanyanya tauhidkan dengan mati. Jadi kan makna hadisnya adalah tanya, jadi lebih diutamakan urusan rohnya, urusan dunia daripada urusan yang menyangkut dengan Allah, urusan agama. Bukan demikian. Nah, jadi gak sesuai ayat punau dengan hadisnya, gak sejalan hadisnya dengan ayat. Tuhan mengatakan dalam ayat punau, maka lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluh ayyakuna al khiyaratu min amrihi. Tidak boleh orang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah telah menetapkan sesuatu ketetapan, dia masih memilih urusannya sendiri, bukan yang dia pilih, bukan yang dia utamakan, urusan yang telah ditetapkan oleh Allah itu tadi. Nah, jadi jawabannya memang singkat, mungkin urutnya ya pokok-pokok masalahnya macam yang bisa kita sampaikan. Jadi pesan kami kepada semua kita, marilah kita belajar disiplin dalam beragama. Belajar disiplin dalam beragama. Syaratnya bagaimana? Pertama, kuasai ilmu agama sebanyak-banyaknya. Karena hanya dengan berbekal penguasaan ilmu agama itu, kita baru mengetahui agama Allah. Apa yang haram, apa yang makruh, apa yang wajib, apa yang sunat, dan lain sebagainya. Itu semua hanya bisa kita ketahui dengan penguasaan ilmu agama. Jadi menyokong dengan ilmu agama hana ada akhirat. Maka letak tanya tak pegat butalah kerana tak kira itu benar, tidak salah. Maka supaya tanya tidak salah perhitungan, maka kuasailah ilmu agama sebanyak-banyaknya. Jadi apalagi ya anak-anak kamu ni manduk macam usia ubi-ubitan nya terbentang luas, jadi masa bagi orang jadi untuk mendalami ilmu agama. Jangan pernah puas mempelajari ilmu agama, sebab agama Allah yang sangat luas sekali. Hanya mungkin dengan berbekal ilmu yang sedikit hanya bisa tak ketahui, bisa tak kuasai persoalan-persoalan agama Allah yang begitu luas dan komplit. Itu satu. Maka disiplin yang diatur dalam lembaga pendidikan, nyo coba disiplinnya berdedam bak diri tanya, bermenjiwai bak diri tanya. Disiplinnya memang karena kesadaran sendiri, karena kemauan sendiri kita disiplin, karena kita ingin menjadi orang yang baik, hamba-hamba Allah yang baik. Jangan kita disiplin karena aturan yang dibuat di tempat kita belajar. Hanya dia orang-orangnya urut dalam daya disiplin, tapi disiplinnya karena peraturan daya, kan karena kemauan sendiri. Maka banyak dalam daya-daya jadi urut kadang-kadang melanggar juga aturan daya. Jika tinggal dalam sebuah lembaga pendidikan yang terikat dengan aturan-aturannya, masih ada di antara santri-santri itu yang melanggar aturan daya. Bagaimana nanti kalau dia sudah keluar dari tempat pendidikannya, pasti ujiannya tidak akan disiplin. Maka disiplinnya baik karena digopo disiplin, baik karena orang lain, baik karena yang lain. Tapi disiplin kita ini harus karena kesadaran diri kita sendiri, karena kemauan diri kita sendiri. Karena hanya dengan disiplin ini, jadi kita bisa nanti disiplin dalam menjaga agama Allah. Maka ini yang hancur, kemudian hancur, baik pukul. Baik pukul. Ijibkan dilarang, tentu itu tidak baik. Maka jangan dikerjakan.
supaya tengok-tengok mengatur biasa. Ketika tengok kembali ke masyarakat, di sana banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang tidak jalan di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak terpengaruh dengan ala hidup masyarakat, tidak terpengaruh. Dia tetap bisa berjalan tegak, lurus, tetap lebih mengutamakan hak Allah, agama Allah daripada urusan-urusan pribadi kita. Jadi ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, oleh karena itu kepada seluruh santri santriwati yang umurnya ditempatkan oleh Allah SWT melalui kedua orang tua kita pada tempat ini, bersyukurlah kepada Allah SWT karena bahwanya kita akan dijadikan oleh Allah sebagai salah seorang orang hamba-hambanya yang mau berjalan pada jalannya, belajar kita untuk berjalan pada jalan Allah. Mudah-mudahan nanti setelah kita selesai menimba ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang kita ikuti, jadi kita akan menjadi hamba Allah yang baik agamanya, yaitu hamba-hamba Allah yang lebih mengutamakan hak Allah daripada hak-hak pribadinya. Jadi mudah-mudahan nasihat singkat untuk kita bersama pada hari ini diberkati oleh Allah SWT dan diberi manfaat yang besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.